Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sahabat lebah dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Rian di Linglung di channel Lebah Madu Jawa. Nah oke teman-teman, dari kemarin-kemarin saya membahas soal lebah trigona terus ya. Jadi biar tidak bosan, kali ini saya ingin sedikit mengulas soal budidaya lebah apis cerana ya teman-teman, yaitu mengenai penyebab-penyebab lebah apis cerana ini kabur dari kotak budidaya. Nah, jadi lebah apis cerana ini kabur itu sampai sekarang masih menjadi momok yang menyeramkan ya teman-teman buat para pembudidaya lebah apis cerana ini. Karena untuk lebah apis cerana ini kalau menurut saya memang gampang-gampang susah ya teman-teman. Lebah apis cerana ini karena mereka ini memiliki sifat yang liar teman-teman. Sifatnya itu liar walaupun lebah ini sudah kita budidayakan, tapi kalau lebah apis cerana ini memang sudah tidak betah atau tidak kerasan di kotak kita, nah itu lebah apis cerana ini sangat mudah sekali kabur dari kotak budidaya ya teman-teman. Nah itu sampai sekarang masih banyak sekali teman-teman pembudidaya lebah apis cerana ini yang bingung mengatasi atau mencari penyebab lebah apis cerana ini kabur teman-teman. Nah oke, jadi dalam kesempatan kali ini saya ingin sedikit menceritakan soal pengalaman saya sendiri, yaitu tentang penyebab-penyebab lebah apis cerana ini kabur dari kotak budidaya teman-teman. Nah mudah-mudahan dari video saya ini memberikan sedikit pencerahan atau pengalaman kepada kita semua. Jadi di sini kita sharing-sharing bareng ya teman-teman, sharing-sharing bersama soal perawatan lebah apis cerana ini. Maka dari itu mari kita sama-sama mencari tahu penyebab lebah apis cerana ini kabur dari kotak. Dengan kita mencari tahu penyebabnya, nanti diharapkan kita tahu juga untuk mengatasinya teman-teman. Jadi kali ini saya ingin sedikit bercerita pengalaman saya yang pernah saya alami sendiri ya teman-teman. Nah itu penyebab lebah apis cerana ini kabur, yang pertama itu karena tempatnya kurang nyaman teman-teman. Nah tempatnya kurang nyaman ini biasanya kita salah untuk meletakkan kotak lebah kita. Bisa jadi kita meletakkannya di tempat yang menurut lebah ini kurang nyaman. Misalnya kita letakkan kotaknya itu di tempat yang terlalu panas atau terlalu terkena sinar matahari berlebih. Nah itu bisa juga menjadi penyebab mereka kabur, karena mereka kurang nyaman ya teman-teman. Mereka kurang nyaman karena kotak mereka itu terlalu panas, atau juga bisa karena tempat peletakannya itu kurang benar, atau tempat peletakannya itu terlalu sempit teman-teman. Nah misalnya kita letakkan kotak lebah kita itu di tempat-tempat yang sempit dan lebah kita itu susah untuk beraktivitas. Nah itu bisa jadi penyebab juga teman-teman. Jadi lebahnya itu lebah apis cerana ini menyukai tempat-tempat yang teduh, tidak terlalu banyak terkena sinar matahari atau panas, tapi mereka juga membutuhkan lokasi yang strategis teman-teman, lokasi yang menurut mereka itu untuk akses keluar masuk mereka itu gampang ya. Nah itu kalau mereka aksesnya sulit, nah itu bisa jadi menjadi penyebab lebah apis cerana ini kabur teman-teman. Tapi untuk hal ini biasanya jarang terjadi ya teman-teman, karena kita sebagai peternak atau pembudidaya lebah biasanya sudah memperhatikan soal penempatan kotak lebah-lebah ini. Nah selanjutnya untuk penyebab lebah apis cerana ini kabur dari kotak yang kedua, yaitu karena lebah kita atau sarang lebah kita sering terganggu oleh predator atau terserang oleh predator ya teman-teman. Nah itu
biasanya juga sering sekali menjadi penyebab lebah kita itu tidak nyaman dan mereka itu kabur dari kotak budidaya kita ya teman-teman. Dan terkadang yang tidak pernah kita sadari sebelumnya, kita pun pembudidayanya juga bisa menjadi penyebab kaburnya lebah apis cerana ini teman-teman. Misalnya penanganan kita yang salah, atau biasanya terutama untuk peternak lebah pemula, nah itu saking senengnya punya koloni lebah, nah itu terlalu sering dicek atau terlalu sering dibuka untuk kotak-kotak lebah kita itu, dan itu tanpa kita sadari tidak jarang juga akan menyebabkan lebah kita itu terganggu teman-teman. Nah lebahnya terganggu dan akhirnya mereka tidak nyaman dan kabur dari kotak budidaya kita teman-teman. Jadi tidak hanya predator saja ya teman-teman, kita sebagai pembudidayanya pun terkadang juga masih suka salah untuk penanganan lebah apis cerana ini, karena untuk lebah apis cerana ini juga sangat rentan kalau mereka sering terkena gangguan ya teman-teman. Nah yang selanjutnya nomor 3 ini sampai sekarang masih menjadi penyebab terbesar lebah apis cerana ini kabur ya teman-teman, yaitu kurangnya vegetasi atau kurangnya sumber pakan. Nah ini sangat-sangat berpengaruh sekali untuk lebah itu akan betah apa enggak di tempat budidaya kita ya teman-teman. Nah kenapa kurangnya vegetasi ini menjadi masalah terbesar budidaya lebah apis cerana ini? Karena dari awal saya sudah menjelaskan untuk lebah apis cerana ini itu sifatnya liar ya teman-teman. Jadi kalau di tempat budidaya kita itu kurang vegetasi atau vegetasinya kurang, nah itu misalkan lebah kita itu, lebah apis cerana ini mau kabur dari kotak budidaya kita, itu mereka tidak bingung teman-teman untuk mencari tempat baru atau mereka mau tinggal di mana. Nah itu mereka sama sekali tidak kebingungan teman-teman. Dan karena lebah apis cerana ini sifatnya liar, jadi mereka itu tinggal dimanapun, di tempat apapun, mereka itu tidak memilih-milih tempat ya teman-teman. Yang penting vegetasi atau sumber makan mereka itu tercukupi ya. Dan yang sulit lagi untuk masalah vegetasi ini, kita sebagai pembudidayanya juga susah teman-teman untuk mengira-ira atau memprediksi vegetasinya itu membutuhkan berapa untuk berapa koloni lebah. Nah itu masih lumayan susah teman-teman, karena untuk lebah apis cerana ini jarak terbangnya itu jauh ya. Beda kalau sama lebah trigona, jarak tempuhnya tidak terlalu jauh. Nah itu bisa kita prediksi ya. Dan solusi untuk tempat yang kekurangan vegetasi atau kekurangan sumber makan buat lebah apis cerana ini, yaitu dengan cara kita memberi makan, atau ketika di tempat kita itu paceklik, kita bisa memindah koloni-koloni lebah kita, lebah apis cerana kita, ke tempat yang sekiranya vegetasinya itu sedang bagus ya teman-teman. Nah ini perlu diperhatikan ya teman-teman untuk masalah vegetasi ini, karena sangat rawan sekali membuat lebah kabur ya. Nah sebenarnya masih banyak lagi teman-teman untuk penyebab lebah apis cerana ini kabur dari kotak budidaya ya. Nah hal ini perlu kita gali atau kita amati bersama-sama ya teman-teman. Cuman biar video ini tidak terlalu panjang, saya pilih yang inti-inti saja dan yang paling sering ya teman-teman. Nah oke teman-teman, mungkin cukup di sini dulu video saya kali ini. Semoga dari video tadi bermanfaat. Salam sahabat lebah, salam satu hobi, semoga sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di video-video saya berikutnya.